Selamat datang di presentasi kelompok Python Orochimaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari Program Studi Sarjana Teknik Geodesi, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dalam kelas pemrograman spasial B mendapat tugas mini project 1, yaitu pembuatan aplikasi geospasial menggunakan QGIS. Mini project ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas dosen Pak Dhani Puguh Laksono dan Pak Cecep Pertama. Kemudian untuk anggota sendiri ada 4 anggota. Yang pertama ada Khairul Amiruddin, terus yang kedua ada saya sendiri Hendro Noviantara, yang ketiga ada Imam Wicaksana, dan yang terakhir ada Alfarobi Maulayaga, dan kami dari kelompok Python Orochimaru. Nah, untuk pembagian tugas sendiri kami bersama-sama melakukan editing script sama editing PPT. Adapun tujuan dari tugas mini project kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan dunia nyata khususnya di bidang surveying dan pemetaan dalam bentuk matematika. Yang kedua, mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial. Yang ketiga, membangun aplikasi geospasial di bidang survei dan pemetaan. Yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Adapun pembuatan plugin ini mampu menangani permasalahan, yaitu yang pertama, pengguna dapat memasukkan huruf dan bukan angka untuk kolom jarak maupun azimut. Yang kedua, pengguna dapat menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk. Yang ketiga, azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Yang keempat, jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi, sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Yang kelima, input pengguna terbalik antara X dan Y. Yang keenam, pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada saat tombol plot ditekan. Yang ketujuh, pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Dan yang terakhir, permasalahan lain yang mungkin muncul dari desain plugin ini atau modifikasi lain yang lebih baik. Kemudian untuk script yang dibuat pada plugin ini, untuk awalnya ini merupakan tab kedawaan yang ada pada QGIS seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita perlu memasukkan beberapa modul yang diperlukan dalam pembuatan plugin. Dalam script ini terdapat kelas yang mana dalam kelas itu terdapat beberapa fungsi yang mana untuk awalnya ini terdapat dev init di mana terdapat fungsi untuk menampilkan interface, kemudian ada definisi sistem proyeksi yang di mana di sini menggunakan default adalah BGS 84 UTM 49S. Kemudian juga terdapat fungsi yang menghubungkan tombol plot yang ada pada interface yang terhubung dengan proses pada script. Dan fungsi yang selanjutnya adalah devhitung, di mana menghitung nilai inputan. Di sini terdapat azimut, di mana melakukan persyaratan azimut agar dapat dihitung, yang kemudian dikonversi ke dalam radian sehingga dapat dilakukan perhitungan koordinat plot berdasarkan metode polar seperti itu. Dan kemudian nilai tersebut dikembalikan nilai koordinat hasil plot. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi proses, di mana data yang dimasukkan berupa X, Y, dan azimut jaraknya perlu dikonversikan ke dalam angka, yang kemudian hasil tersebut akan dilakukan uji, yaitu di mana untuk menguji apakah data yang dimasukkan dapat diproses atau tidak, yaitu apakah jaraknya melebihi batas kelengkungan bumi atau nilai X dan Y-nya terbalik seperti itu. Kemudian dari data yang
yang dapat dikatakan lolos dari uji tersebut, maka dilakukan hitung berdasarkan fungsi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu ini. Kemudian dari proses hitung tersebut maka akan dibuat plotting titik, yang mana plotting tersebut dapat dilakukan pengulangan dengan koordinat awalnya berupa koordinat plot yang hasil plot akhir yang telah dilakukan, seperti itu, yaitu sehingga X dan Y-nya tidak perlu dimasukkan lagi, sehingga hanya memasukkan nilai azimut dan jarak. Untuk plottingnya, plotting fitur yang ada pada QGIS, ada plotting titik awal yaitu titik di mana inputan dilakukan, kemudian ada titik akhir yaitu hasil dari plotting. Kemudian ada plot garis yang merupakan titik hubung antara titik awal dan titik akhir, seperti itu. Untuk hasil setelah proses berhasil maka akan memunculkan statement seperti ini, dan apabila nilai inputannya tidak sesuai maka fungsi dari plugin tidak dapat dilakukan, dan setelah berhasil maka akan melakukan zoom to layer pada hasil plotting. Untuk plotting titiknya sendiri dilakukan pada EPSG yang telah didefinisikan, kemudian dari EPSG tersebut dapat dilakukan pembentukan geometri, yang mana dari geometri tersebut dapat ditampilkan pada layer, seperti itu. Kemudian untuk plotting garis sendiri ini memerlukan koordinat masukan, kemudian koordinat hasil plotting, yang dimana dari dua koordinat tersebut dapat dibentuk garis yang menghubungkan antara dua titik, yang mana mengacu pada EPSG yang didefinisikan, seperti itu. Kemudian di sini kita akan mendemonstrasikan bagaimana plugin yang kita buat. Pertama, kita membuka pluginnya terlebih dahulu. Ini sudah terbuka. Kemudian kita memasukkan nilai koordinat awal. Misalkan untuk nilai koordinat awal kita memasukkan nilai berdasarkan nilai koordinat yang ada di sini. Atau untuk koordinat ini merupakan koordinat yang berada pada WKS 84 UTM zone 49S dengan SPSG sebagai berikut. Misalkan kita memasukkan nilai koordinatnya 41, 22, 67, 91, 5, 98, 43, dengan nilai azimutnya adalah 45 derajat dan jaraknya 1000 meter. Nah, tugasnya seperti ini. Bisa tampak tugasnya. Kemudian apabila kita akan melanjutkan nilai koordinatnya, maksudnya melakukan plot dengan nilai koordinat awal berupa nilai koordinat hasil plot, maka kita dapat melakukannya hanya dengan memasukkan nilai azimut dan jarak. Misalkan di sini adalah 20 derajat dengan jaraknya 5000, mulai kita plot. Nah, terusnya seperti itu. Kemudian misalkan untuk kasus di mana kita memasukkan nilai azimutnya adalah lebih dari 360 atau kurang dari 0 atau minus, kita misalkan di sini adalah 900 derajat dengan jaraknya 2000, seperti itu misalkan kita plot. Nah, tulisannya seperti ini, masih dapat dilakukan. Kemudian jika untuk azimutnya adalah minus, misalkan minus 100 seperti itu dengan jaraknya adalah 10.000, upload. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ketika kita memasukkan nilai koordinat sebelumnya ini dengan nilai FSG yang berbeda, misalkan di sini adalah dengan DKN 95 Indonesia TM3 zone 49.1. Kita kasih dulu, kita memasukkan FSG nya adalah berapa,
23835 dengan nilai koordinat awal adalah hasil copy terakhir. Kemudian kita masukkan nilai azimut sembarang, misalkan di sini 300 dengan jaraknya adalah 7000 misalkan. Kita plot. Nah, nanti hasilnya nilai koordinat ini tidak menyambung dengan nilai koordinat yang sebelumnya karena menggunakan sistem proyeksi yang berbeda, seperti itu. Untuk dapat melakukannya kembali, kita dapat mengubah ini ke sistem proyeksi untuk FSG yang kita buat sebelumnya. Kita oke. Kita lanjutkan ini. Nah, kemudian kita memasukkan nilai koordinat seperti ini. Kita zoom to layer dengan yang ada pada sini. Nah, kemudian apabila kita mendefinisikan nilai FSG berdal, dipastikan dulu bahwa FSG pada layer QD sama, seperti itu. Kemudian kita baru bisa mendefinisikan nilai koordinat awal. Misalkan nilai koordinat seperti berikut. 268,276 tidak usah sebetulnya. Nah, ini 65,58 itu kita masukkan azimutnya 200, kemudian jaraknya adalah 1500. Nah, untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk mendefinisikan FSG berdal, pastikan bahwa layer pada QD sama dengan nilai FSG yang ada pada pluginnya, seperti itu. Kemudian jika kita memasukkan nilai jarak yang mana jarak tersebut melebihi jarak keluaran bumi, di sini misalkan 13.501, yaitu lebih 1 meter, maka akan muncul error seperti ini, yaitu di mana jarak keluar bumi maksimum adalah 13.500 gitu. Kemudian jika kita memasukkan nilai koordinat yang terbalik, misalkan di sini nilai X adalah nilai Y dari koordinat ini, misalkan 65 5140 seperti ini, dengan nilai X nya 267 641, diantaranya adalah 10.000, maka akan muncul error seperti ini, yaitu nilai X dan Y nya terbalik, seperti itu. Kemudian apabila kita memasukkan angka, misalkan di sini kita gunakan kembali nilai koordinatnya 5546. Kemudian di sini misalkan kita masukkan angka, maksudnya huruf I seperti itu, maka plugin tidak akan bekerja karena terdapat huruf. Misalkan di sini ada huruf Q seperti itu, sehingga memasukkan huruf pada plugin tidak akan membuat plugin tersebut bekerja, seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa plugin yang kami buat masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, mohon maaf atas kesalahan perkataan maupun perbuatan yang ada. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.